Temukan permata indah di pulau ini. Nikmati keindahan alam dan pantainya yang memukau. Serta petualangan tak terlupakan yang memacu adrenalin. Pemirsa, ini emang pengalaman yang luar biasa sekali ya. Karena mereka selain berbisnis memajukan pariwisata di sini, mereka juga sangat concern ya dengan konservasi dengan lingkungan alam sekitar yang ada di sini. Menjadi destinasi wisata bertaraf internasional yang selaras dengan alam. Inilah potret jelajah wisata Bintan. Selamat datang di Lagoy, permata tersembunyi di Kabupaten Bintan. Ini adalah kawasan wisata unggulan di Bintan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kawasan ini terkenal dengan pantainya yang indah dan bersih, dengan pasir putihnya yang halus serta air lautnya yang jernih. Di sini kita akan menikmati pesona alam pesisir pantai Bintan yang tak ada duanya. Mulai dari tinggal di resort kelas dunia, hingga petualangan yang memacu adrenalin. Pokoknya semua keseruan yang Anda bayangkan ada di tempat ini. Ya, pemirsa, sekarang saya lagi ada di Bintan, ya, tepatnya di daerah Lagoy. Ini adalah kawasan pariwisata yang cukup banyak menjaring wisatawan ya, baik itu wisatawan lokal ataupun juga wisatawan mancanegara. Wah, ini tempat yang sangat luxury banget nih pemirsa. View-nya oke, suasananya, dan juga di sini resort-resortnya sangat interesting. Jadi ada hal yang sangat menarik yang ngebuat saya tuh memang benar-benar pengen datang dan lihat langsung di sini. Karena mereka selain berbisnis memajukan pariwisata di sini, mereka juga sangat concern ya dengan konservasi dengan lingkungan alam sekitar yang ada di sini. Wah, pemirsa, ini kayaknya hujan, gerimis. Mungkin waktunya kita untuk check-in kayaknya. Dan ya padahal masih sekitar jam 4-an sore. Tapi nggak apa-apa, ini masih permulaan. Besok kita akan mulai eksplor Kasia, pantai yang ada di sini, dan juga kita akan keliling ya. Yuk! Iya, Bapak. Selamat sore. Berkunjung ke destinasi wisata terbaik di Provinsi Kepulauan Riau, nggak lengkap kalau kita nggak nginep di salah satu resort terbaik di Bintan. Menawarkan kenyamanan maksimal bagi setiap pengunjungnya. Begitu saya buka pintu kamar, saya sangat terkesan. Apartemennya homey sekali. Pemirsa, akhirnya kita dapat akomodasi juga, dan ini sangat nyaman sekali sih tempatnya ya. Jadi beberapa hari ini kita akan stay di sini, staycation, sambil menikmati pesona alam dan juga pariwisata yang ada di Bintan. Ya. Wow. Wah, suasananya di sini tuh benar-benar damai sekali ya pemirsa. Cocok sekali untuk kita yang ingin rehat sejenak dari berbagai aktivitas maupun rutinitas, melepas penat dan benar-benar ngerasain keberadaan kita di pulau yang indah ini.
Selain alam dan pantainya yang indah, kawasan wisata Lagoy ini juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi dan petualangan yang menarik. Selain itu, alasan utama yang buat kita benar-benar ingin datang langsung ke sini adalah karena resort ini punya program konservasi pelestarian penyu nih pemirsa. Katanya, kegiatan konservasi penyu di sini sudah ada sejak tahun 2008. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanyain langsung sama pengelolanya. Halo Mbak Juli. Halo Mas Nanda. Mbak, makasih banyak waktu dan kesempatannya kita bisa main ke sini. Sama-sama, welcome to Kasia Bintang. Ya, amazing, luar biasa ya. Pantainya bagus, view-nya dan tamannya sangat indah sekali. Juga nanti saya pengen cobain banyak hal. Butuh rekomendasi dari Mbak Juli sendiri nih. Rekomendasi Kasia ini konsepnya itu kita adalah salah satu self-service resort apartemen satu-satunya di Bintan. Jadi di sini tuh konsepnya fun, young gitu. Kalau kita lihat kan semuanya di sini warna-warni, colorful, cheerful. Jadi bener-bener kayak traveling without the border gitu. Jadi kayak it's freedom gitu. Jadi mau ngapain aja, enjoy ketika lagi liburan. Jadi nanti bisa cobain water sport kita gitu. Oke, jadi hal yang paling bikin saya tertarik untuk datang ke sini ternyata Kasia itu di samping punya bisnis yang luar biasa, tapi juga sangat peduli terhadap lingkungan. Banyan Group sendiri gitu, grup Banyan kita itu benar-benar memang concern untuk conservation gitu kan. Jadi untuk tim conservation sendiri itu hanya ada 2 Mas, hanya ada di Maldives dan juga hanya ada di sini di Bintan. Okay. Nah, walaupun masing-masing area ada, tapi kita terfokusnya di 2 tempat itu. Sementara kalau di Bintan itu kita fokus untuk menyelamatkan telur penyu. Gitu. Jadi konsepnya adalah penyu itu kan dia ada 7 spesies di seluruh di dunia ini ada 7 spesies. Nah, 6 spesies diantaranya ada di Indonesia. Dan 2 diantaranya bisa ditemukan di Bintan. Wow. Jadi ada yang hawksbill sama ada green turtle. Kalau untuk akses sendiri Mbak dari berbagai daerah lah ya, mungkin dari berbagai daerah Indonesia atau mungkin mancanegara, ini seperti apa kemudahan akses untuk kita bisa sampai ke tempatnya mungkin kita? itu salah satu yang kalau kita mikir tentang atau kita bilang ngomong bahas tentang masalah domestic market Indonesian gitu. Mungkin sebagai warga negara Indonesia sendiri tidak terlalu banyak yang tahu tentang Bintan. Bintan ini malah jauh lebih terkenal untuk Singaporean ataupun ekspat-ekspat yang stay di Singapura karena paling dekat memang dari Singapura gitu kan. Hanya 50 menit ferry kemudian langsung sampai ke sini. Sementara kalau kita ngomong dari Jakarta, transportasinya memang agak lumayan gitu. Untuk naik pesawat itu sekitar 1 jam 15 menit sampai ke airport di Tanjung Pinang, airport Raja Fisabilillah. Kemudian dari airport sekitar 1 jaman lagi untuk sampai ke sini. Jadi effortnya lebih panjang ya, antara 2 sampai 2,5 jam gitu. Compare dengan yang naik ferry dari Singapura ke sini hanya 50 menit. Terakhir nih, apa mungkin harapannya Mbak Juli ataupun juga Kasia sendiri untuk ya masyarakat Indonesia ya juga bisa ikutan, karena kita ngelihat sendiri udah Bintan ini sangat luar biasa sekali dan saya juga udah nggak sabar untuk mau langsung explore nih kira-kira seperti apa keseruannya. Harapannya itu tadi, lihat jalan-jalan jangan cuma ke luar negeri. Indonesia itu luas, banyak area yang cantik, area yang nature, harganya affordable gitu. Daripada bolak-balik ke luar negeri, yuk nyumbang devisa untuk area sendiri, kenal area sendiri, cerita area sendiri. Jadi somehow kadang-kadang tuh aku suka bingung yang kayak apa ya, lebih banyak justru malah orang ekspat, Singaporean dan ekspat yang datang ke sini gitu. Saat ini orang-orang mencari pantai, apa banyak yang sekarang mulai ke area timur dari Indonesia gitu. Coba deh sekarang ke area baratnya Indonesia. Malam pun tiba. Saya berkeliling menikmati suasana malam yang tentram di kawasan ini. Ya, selamat malam pemirsa. Malam ini kita udah ada di restorannya Kasia dan kita mau cobain menu makan malam spesial ya, karena ada menu vegetariannya. Nah, katanya menu vegetarian ini juga jadi pilihan wisatawan mancanegara maupun lokal yang juga bervegetarian. Yuk kita cobain.
Jadi kalau menu vegetarian itu pasti ada sayur kacang dan ini juga udah lengkap sama proteinnya ya. Kalau ini ada tempe, di bihunnya ini ada tahu. Ya, kita cobain. Jadi tadi sempat ngobrol sama masnya, 2 menu ini itu selalu jadi pilihan menu favorit ya. Khususnya mungkin wisatawan mancanegara yang vegetarian katanya. Selamat pagi pemirsa, kali ini saya sudah sangat ready nih untuk bisa explore dan juga menikmati suasana pantai dan juga beberapa atraksi-atraksi wisata yang ada di Bintan ini. Jadi nanti kita akan cobain ya water sport dan juga beberapa aktivitas lainnya. Serta tentunya kita juga akan coba melihat ya seperti apa kegiatan konservasi yang sudah sejak lama dijalankan oleh Kasia Resort. Yuk ikutin saya. Tapi sebelumnya, biar tubuh kita tetap fit, kita awali dengan lari pagi dulu. Yuk! Ya, jadi asiknya kalau lari di pinggir pantai begini tuh, cuacanya seperti ini, masih pagi. Walaupun agak sedikit terik ya, padahal masih jam 8-an. Tapi ini awal permulaan yang baik untuk kita tetap bisa ngejaga daya tahan tubuhnya kita, kesehatannya kita. Apalagi mungkin buat Anda yang juga hobinya adalah traveling, explore, maraton ya ke berbagai tempat-tempat wisata yang sangat indah di Indonesia. Ya, keep healthy. Yeay! Kita tadi udah habis lari dan udah istirahat. Sekarang waktunya kita explore dan kita mau cobain ATV ya. Ini keliling di sepanjang pesisir pantai yang ada di Kasia Resort ini. Ini cukup luas, bahkan bisa sampai ke ujung sebelah sana. Dan cuacanya juga kayaknya lagi sangat mendukung. Yuk, kita cobain. Halo Pak. Ya. Nah, kali ini kita akan dipandu sama Bang Azril, ya, Kepala Rekreasi Kasia Bintan. Boleh di ini lagi. Oke, jadi kata abangnya, sebenarnya kalau trek di sini tuh itu 90%-nya itu jungle, tapi sebelum ke jungle kita mungkin rada-rada pemanasan dulu kayak di pinggir pantai kayak gini dan kita akan cobain. Boleh pegang, Bang? Seru sekali ya pemirsa. Jadi memang ATV di Kasia ini cukup terkenal sekali di Bintan. Karena memang treknya yang cukup panjang, menyusuri hutan dengan pemandangan pepohonan hijau, hutan alami yang
ini masih benar-benar terjaga keasriannya. Dan saya udah ngebuktiin sendiri, dan ini jadi pengalaman ATV yang terserunya saya sejauh ini. Oh, pemirsa, ini emang pengalaman yang luar biasa sekali ya. Kita bisa ATV-an, tapi ATV-nya ini langsung ke hutan. Well done. Jadi memacu ATV di antara pepohonan yang rimbun kayak gini, ditambah dengan medannya yang curam, licin, dan berbatu, ini benar-benar naikin adrenalinnya kita, pemirsa. Jadi kita dituntut untuk fokus dan tahu kapan harus mengakselerasi ATV-nya kita dan kapan harus melambat. Pokoknya kalau kesini, ini harus masuk list olahraga rekreasinya Anda ya pemirsa. Ini dipakai buat spot camping juga, Bang? Ya, biasanya tuh anak-anak sekolahan. Nah, ini spot terakhir kita ya, pemirsa. Kita ada di puncak dan namanya itu adalah One Tree Hill. Dan kita coba lihat ya. Wah, dari sini tuh kelihatan Singapura nggak sih, Bang? Singapura sebelah kiri. Sebelah sana ya? Ya. Dan kita bisa lihat itu view di sini untuk Banyan Tree. Tapi saya enjoy kok di Kasia tuh, kayak ketemu orang-orang yang siapapun yang nginep di Kasia tuh kayak ramah dan mereka juga enak untuk diajakin ngobrol. Oh, harus. Ya. Karena emang konsepnya juga komunal ya, Bang. Iya. Jadi community. Jadi bareng-bareng terus gitu. Nah, keseruan kita di Bintan ini masih terus berlanjut. Puas main ATV selama hampir kurang lebih 2 jam di hutan, kita lanjut nyobain water sportnya Kasia. Nah, ini juga jadi salah satu rekreasi pilihan utama wisatawan kalau mereka datang ke sini. Jadi sebelum mulai, kita dikasih brief dulu untuk ngasih tahu trek atau jalur air yang bisa kita lewatin. Setelah itu kita juga diberi beberapa arahan agar kita bisa mengendarai jet ski dengan aman dan nyaman, pemirsa. Kalau emergency ini seperti itu. Ya. Oke, siapa? Rasanya udah lama sekali ya saya nggak main jet ski di pantai seperti ini. Jadi pertama sekali saya narik gas gitu ya. Ini adrenalin juga ikutan naik tinggi pemirsa. Ditambah dengan angin yang cukup kencang dan juga ombak yang ini memang lumayan tinggi. Jadi ini buat saya agak sedikit gamang awal-awalnya. Tapi ya nggak butuh waktu lama deh ya. Untuk saya bisa langsung ngerasain dan bisa nikmatin keseruan main jet ski di pantai yang ada di Bintan ini, yang memang sangat indah menawan. Pokoknya ini rasanya benar-benar kita bisa ngeluruhin semua penat dan beban yang ada di pikiran kita deh. Bintan tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, tapi juga karena upaya pelestarian satwa langka yang terancam punah. Salah satunya kegiatan konservasi penyu yang dilakukan di Kasia Resort, yang juga merupakan bagian dari Banyan Tree Bintan. Kegiatan ini jadi alasan utama Potret hadir ke sini. Renal. Bang Renal. Ya. Bang Renal, makasih waktunya. Jadi kedatangan saya ke Kasia juga salah satunya karena saya sangat tertarik untuk melihat dan menyaksikan secara langsung kegiatan konservasi yang ada di sini.
Sudah seperti apa, Bang? Di sini kita punya salah satu departemen, yaitu Conservation Lab, Ya. di mana departemen kita non-profit departemen. Kita fokus ke penyadartahuan dan pelestarian lingkungan. Wah. Jadi lumayan banyak program-program kita, salah satunya program andalan kita yaitu konservasi penyu di sini, di Banyantri Bintan. Di mana konservasi penyu kita mulai dari 2008. Sudah lama sekali ya? Ya, dari 2008 yang dulunya kita ketahui masyarakat sekitaran sini jumpa telur penyu itu dimakan, dikonsumsi. Nah, itu yang kita kasih penyadartahuan, kita edukasi sehingga sekarang sudah beberapa tahun terakhir nelayan-nelayan sekitar sini jumpa telur penyu nih. Ya. Dia telepon kita. Wow. Jadi kita relokasi telurnya dan kita kasih sedikit kompensasi ke mereka. Ya. Jadi dari 7 jenis penyu yang ada di dunia, terdapat 2 jenis penyu yang bisa dijumpai di sepanjang pesisir Bintan. Penyu sisik dan penyu hijau. Dari tahun 2008 hingga detik ini, tim konservasi penyu Banyantri sudah berhasil merilis kurang lebih sekitar 8.000 tukik atau anak penyu. Ya, jadi kita ketahui penyu itu hanya 1% tingkat kerumisan hidup. Jadi itulah background kenapa kita lakukan program konservasi penyu di Banyantri ini. Jadi, jika ada 8.000 ekor yang berhasil dirilis, maka hanya 80 ekor penyu saja nih pemirsa yang akan hidup dan tumbuh menjadi penyu dewasa di alam liar. Itulah salah satu program kita di Conservation Lab, penyadartahuan untuk tamu, penyadartahuan untuk masyarakat. Baik. Ini saya lihat juga ada penyu yang tinggal menunggu waktunya untuk dirilis ini. Ya, benar. Ini baru menetas beberapa minggu lalu dan sudah ready untuk dilepas. Wah, saya sangat beruntung ya pemirsa, berkesempatan merilis tukik hijau yang ada di Pantai Bintan ini. Oke, kita coba rilis ya. Bismillah. Oke, ini kita coba rilis ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali ke alam. Biasanya Kasia Bintan juga melibatkan para pengunjung untuk setiap proses pelepasan penyu, memberikan edukasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam. Ya, menyaksikan mereka melangkah menuju kehidupan di alam bebas seperti ini tentu membawa harapan baru bagi masa depan laut kita. Ini juga membuktikan bahwa pariwisata dan upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Dengan saling bersinergi, kita akan dapat memastikan bahwa keindahan alam dapat terus terjaga demi masa depan bumi dan generasi yang akan datang. Terima kasih Bintan untuk setiap pengalaman seru dan berharga yang kita dapetin di sini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.